Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, nikmat iman Islam dan nikmat kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Salawat salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan sampai kepada kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Insya Allah kali ini akan menjelaskan berkaitan dengan aktualisasi daripada persaudaraan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, jika kita merujuk di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sampai di situ dulu bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan saudara, yuk kita bahas secara genealogi genealogi persaudaraan tersebut. Secara genealogi bahwa persaudaraan kita itu terbagi kepada beberapa kelompok. Bagian-bagian daripada persaudaraan itu. Yang pertama adalah ada persaudaraan secara ikatan darah. Ini adalah secara genealogi, secara biologis. Maka kita mempunyai bapak, ibu, mempunyai nenek, dan nenek tersebut ada buyut, cucu, dan sebagainya. Melahirkanlah cucu-cucu keluarga yang besar. Itu adalah ikatan saudara. Oleh karena itu, kaum muslimin di setiap lebaran biasa berkumpul. Kalau tidak berkumpul itu adalah bisa saja dikutuk oleh saudaranya atau diumpat oleh saudaranya karena tidak mengadakan silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Itu adalah persaudaraan secara ikatan darah. 1 tahun 1 kali biasa berkumpul. Ini adalah adat istiadat yang ada di Indonesia. Ada juga apa yang disebut dengan persaudaraan secara teologis. Ini adalah genealogi persaudaraan secara teologis. Ini adalah lebih kuat lagi. Dia akan mengalahkan persaudaraan secara genealogi biologis. Karena apa? Di sini adalah ikatan agama lebih mementingkan. Ikatan agama adalah memiliki emosional yang lebih tinggi. Biarpun di dalam satu keluarga itu bermacam-macam, maka di situ terdapat beberapa agama di antara keluarga itu. Maka jika kita tanya kepada mereka mana yang akan dipilih, maka akan dipilih adalah persaudaraan, ikatan emosional secara agama. Akan tetapi, walau demikian, jika kita memiliki di antara saudara kita berbeda agama, maka persaudaraan ikatan secara genealogi biologis itu jangan dihilangkan. Karena akan memecah keluarga, memecah bangsa, dan lain sebagainya. Seorang ibu masih belum beriman kepada Allah, akan tetapi anaknya sudah beriman kepada Allah, maka tetap seorang anak dia harus menghargai kepada ibu bapaknya sekalipun dia belum beriman kepada Allah. Urusan iman adalah urusan dia dengan Allah. Urusan persaudaraan adalah urusan kita di dunia ketika kita masih hidup. Karena kita memerlukan hidup aman. Memerlukan hidup kita ini damai. Memerlukan hidup ini adalah sejahtera. Maka jangan ada permusuhan di antara kita. Sekalipun berbeda agama di dalam satu keluarga. Apalagi di dalam surat Al-Quran. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum. Nah, itu sudah dibatasi lagi. Sesama orang mukmin itu tidak boleh ada gontok-gontokan. Di antara kita adalah saudara, di antara kita adalah harus saling berdamai. Damailah di antara sesama umat beragama. Damailah sesama yang beriman. Dan kita harus dibagi. Di sini ada yang disebut dengan moderasi beragama dan juga moderasi Islam. Kita bedakan, moderasi beragama adalah kita toleransi terhadap agama yang lain. Itu juga adalah saudara kita, satu bangsa, satu bahasa. Karena itu adalah genealogi persaudaraan secara kebangsaan dan secara kesukuan bangsa Indonesia. Akan tetapi jika kita persaudaraan kita amankan,
kita damai, kita rukun secara orang-orang yang beriman, maka itu adalah perintah daripada Allah. Maka jangan ada di antara kita saling menggunjing di antara saudara. Saudara-saudara sekalian di mana saja berada, banyak lagi genealogi daripada persaudaraan itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan genealogi persaudaraan. Ada ikatan emosional secara bisnis, ada ikatan emosional secara profesional, ada misalnya ikatan dokter, itu adalah persaudaraan dokter. Ada ikatan sarjana pendidikan, itu adalah persaudaraan para pendidik yang memiliki dalam satu ikatan. Ada juga ikatan para ahli-ahli bisnis, apa yang disebut dengan kadin misalnya. Itu adalah salah satu bentuk daripada persaudaraan di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi itu. Intinya adalah ikatan persaudaraan harus kita memang pegang supaya Indonesia adalah damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.